Seberapa keras ibu berusaha, dia tidak akan bisa mencapai rumah sebelum Laksmi Puja dimulai. Dengan kata lain, dia tidak bisa datang. Saru, aku akan memberitahumu sesuatu. Apa yang terjadi dengan ibu benar sekali. Dia itu selalu menyusahkan kita, iya kan? Dan Kak Durga, kau ingat bagaimana dia mempermalukanmu di depan Tuan Duta saat bermain kartu? Itu benar, Kak Laksmi. Begini, Kak Durga, pekerjaan Kak Durga hampir selesai sekarang ini. Dan kakak juga akan bisa melakukan Laksmi Puja. Dan kakak juga sudah membalas semua penghinaan itu, kan? Jadi kami sangat ingin tahu apa yang akan kakak lakukan pada ibu mertua kita selanjutnya. Selain itu, Kak Laksmi dan aku selalu mendukungmu dan kami ingin tahu apa yang harus dilakukan. Iya, Kak Durga, apa yang akan kita lakukan? Kalian berdua sangat cerdas. Kalian berdua tahu aku tidak pernah membiarkan siapapun juga untuk menghinaku karena dia akan tahu apa akibatnya. Dan sekarang bahkan ibu mertuamu akan tahu apa yang terjadi padanya ketika seseorang telah mengganggu Durga. Gudan, biasanya kau banyak bicara. Kau tidak pernah mendengar siapapun. Tapi hari ini alangkah baiknya jika kau mendengarkanku. Kau mengejekku lagi? Kau bilang bahwa aku banyak bicara lagi. Kau yang banyak bicara. Aku tidak melakukan itu. Apa yang kau katakan itu salah. Baiklah. Dengarkan aku. Dengarkan aku baik-baik. Ketika aku di sekolah, aku bermain petak umpet dengan teman-temanku. Aku pergi dan bersembunyi di sebuah ruangan di sekolah. Seseorang mengunci pintunya. Aku tidak ingin kalah, tapi tidak ada yang bisa menemukanku. Ketika aku merasa takut, aku menutup mata dan memikirkan orang tuaku. Ketika aku menutup mata, aku bisa fokus pada semua yang ada di ruangan itu. Ternyata itu ruang olahraga. Ada bola kaki, bola basket, dan pemukul kriket. Aku mengambil barang-barang itu dan melemparkannya ke pintu. Mendengar suara itu, salah seorang tahu aku ada di ruangan itu. Dia menemukanku. Tutup matamu. Ambil nafas dalam-dalam dan fokus. Kau pasti akan mengerti sesuatu. Tunggu. Ketika aku menutup mata, aku melihat kilasan tentang pernikahan kita, Paman. Gudan, seseorang tidak melupakan pernikahannya. Bahkan, aku tidak akan pernah bisa melupakan pernikahanku. Fokus saja. Cobalah, beritahu aku kau di mana, atau mendengar apapun di sekitarmu, apapun. Gudan, cobalah. Tolong lakukan itu. Kau harus membantuku. Kau akan bisa melakukannya. Paman, aku bisa mendengar arti Dewa Krishna di sini. Aku rasa ada sebuah kuil di sekitar sini. Gudan, aku pikir kau ada di suatu tempat. Aku akan segera menemukanmu. Tetap buka matamu. Cepatlah datang. Jangan khawatir, aku datang. Nenek, Saraswati, hubungi Aksat. Cari tahu apa dia sudah menemukan Gudan. Nenek, aku sudah mencoba menelpon ayah, tapi nomornya sibuk terus. Begini, kalau dia sudah menemukan Gudan, maka dia akan memberitahu kami. Itu pasti. Kau benar. Kakak, benar kan? Kak Durga, tolong minta nenek untuk diam. Dari tadi, dia berulang kali memintaku untuk menelpon ayah. Aku sudah mencoba menelpon ayah, tapi
sibuk terus. Aku rasa dia pasti akan segera ditemukan oleh ayah. Iya kan? Lakukan satu hal. Berteriaklah agar aku bisa menemukanmu. Aku pikir aku cukup dekat denganmu, Gudan. Gudan, kau bisa melakukannya. Tolong aku. Baik. Gudan, berteriaklah. Bertengkar dengan seseorang. Lakukan apapun yang kau mau. Tapi aku perlu mendengar suaramu. Gudan, kau telah berjanji untuk membantuku. Kau bisa melakukannya, Gudan. Kau bisa melakukan semuanya. Aku tahu kau dekat sini, Gudan. Kau akan membantuku dan aku akan menemukanmu, Gudan. Buka matamu dan bicara padaku. Kau bisa melakukannya, Gudan. Kau akan masuk ke sana hanya setelah aku mendengar suaramu dari tebing. Dan kau akan berkata dengan keras bahwa kau bisa melakukan segalanya. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukan semuanya. Ayo, buat suara, Gudan. Gudan, aku datang.